Sahabat sudut pandang, pada perjumpaan kita kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana menghadapi rasa cemas dan takut yang berlebihan. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sedang berada di objek wisata pemandian Banyu Habang di Kabupaten Barito Selatan, tepatnya di Kota Buntok. Dress code yang saya pakai hari ini adalah batik khas dari Kota Buntok, ya, dijahit atau didesain oleh Hari Tailor Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin. Nah, sebelum melanjutkan perjumpaan kita pada sesi kali ini, sahabat sudut pandang, maka kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini. Lihatlah. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya? Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya! Baik, sahabat sudut pandang, kita lanjutkan. Saya sedikit menceritakan tentang Kota Buntok. Kota Buntok berada di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Kota yang kecil tetapi cukup asri, dan objek wisata pemandian Banyu Habang ini juga sangat asri, alami, di mana di situ ada pemandian air akar yang berwarna merah, dan ada juga pelestarian anggrek yang sangat langka di Nusantara. Oleh karena itu, sahabat sudut pandang, jika berkesempatan ke Kota Buntok, maka singgahlah di pemandian Banyu Habang untuk kita bisa menghirup udara segar di sini, karena kita di sini banyak rumah-rumah pohon yang sangat cantik sekali. Jangan lewatkan objek wisata Banyu Habang Kota Barito Selatan atau Kota Buntok. Nah, sahabat sudut pandang, pada perjumpaan kita kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana menghadapi rasa cemas dan takut yang berlebihan. Rasa cemas dan takut berlebihan itu tidak selamanya negatif, tetapi apalagi dalam kondisi yang sekarang kondisi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir, tentu kita semua dihinggapi oleh rasa cemas dan takut. Cuman kalau terlalu berlebihan, maka akan menjadikan langkah kita menjadi terhenti. Oleh karena itu ada beberapa tips atau beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan. Tip yang pertama adalah kita harus menyadari dan menerima kondisi yang kita alami. Sama seperti pandemi COVID ini, kita harus terima, karena bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami. Oleh karena itu kita harus terima, karena kita harus menyadari bahwa ini sedang berlangsung. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah bagaimana kita mensikapi pandemi ini dengan baik atau sebaik-baiknya. Contohnya, kita tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, menggunakan masker pada saat berada di kerumunan, lalu kita tetap mencuci tangan, dan kita menghindari kerumunan jika memang itu tidak sangat penting. Jadi menghindari atau mengantisipasi rasa takut yang berlebihan dan cemas karena pandemi, kita harus lakukan dengan sebijaksana mungkin. Jangan sampai kita mensikapinya terlalu berlebihan. Karena jika kita berlebihan, dampak yang paling pertama adalah kita akan dapat
berkurang imunitas tubuh kita. Sehingga itu oleh karena itu kita mensikapi dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, kita sharing, kita berbagi kepada orang lain apa yang kita sedang alami. Dengan sharing dan berbagi, tentu saja kita akan merasa tidak sendiri. Beban yang ada dalam dada kita itu pasti akan kosong karena kita sudah mengeluarkan unek-unek yang ada dalam dada kita itu sudah pasti akan kosong dan itu akan menjadikan ringan. Beban kita akan terasa ringan sehingga dengan kita sharing segala sesuatunya akan berjalan dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Tip yang ketiga adalah kita mengevaluasi diri. Sejauh mana kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk kita. Untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk keluarga, dan sebagainya. Oleh karena itu, lakukan evaluasi diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalu menjustifikasi kesalahan orang lain kepada diri kita atau sebaliknya. Oleh karena itu, cara yang paling tepat untuk bisa menghilangkan atau mengurangi rasa stres, rasa cemas, atau rasa takut yang berlebihan adalah kita melakukan evaluasi diri. Tidak mudah ini dilakukan karena mengevaluasi diri atau menilai diri sendiri itu jauh lebih susah daripada menilai atau mengevaluasi orang lain. Lalu hampir sama dengan tip yang sebelumnya mengevaluasi diri, kita harus mengenali diri kita. Kita harus mengenali karakter, sifat baik lahiriah maupun batiniah dari diri kita sehingga kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kalau secara lahiriah kita misalnya takut dengan ketinggian atau cemas dengan ketinggian, ya kita jangan bermain di atas pohon. Sehingga kalau kita melakukan itu artinya kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Kenalilah diri kita sendiri karena yang paling bisa mengenali diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain bisa memberikan penilaian, tetapi yang paling bisa mengenali diri kita adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya? Dengan bertanya kepada diri kita sendiri, kita meresonansi dalam tubuh kita atau melakukan konfirmasi ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita, apakah yang kita lakukan sudah benar selama ini? Baik yang kita lakukan secara lahiriah, apakah olahraga yang kita lakukan sudah benar, sudah cocok dengan kita? Ataupun misalnya kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan yang menggunakan pikiran, apakah sudah benar dilakukan? Jangan sampai ada yang namanya overthinking. Kita terlalu dalam memikirkan, padahal sebenarnya masalah itu juga tidak seserius yang akan kita hadapi. Sehingga kita bisa mengkonfirmasi atau mengafirmasi ke dalam diri kita bahwa itu adalah hal-hal yang harus kita dilakukan. Nah sahabat, sudut pandang sebelum kita lanjutkan ke tip berikutnya, maka kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Cekidot. Cantik itu menjadi dirimu sendiri, seperti aku yang punya cara sendiri. Kusempurnakan cantikku dengan emas. Selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan. Ingat emas, ingat pegadaian. Pegadaian. Baik sahabat sudut pandang, kita lanjutkan tips bagaimana menghadapi rasa cemas dan takut berlebihan. Tips yang terakhir adalah mari kita melakukan yang sifatnya meditasi. Mungkin sekarang hal itu sangat populer ya, bahwa meditasi sebenarnya sudah banyak mungkin kita lakukan. Bahwa bermeditasi itu adalah bermuhasabah diri. Kita merenung mengingat semua kebesaran dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk apa kita hadir di dunia ini dan seberapa besar sih manfaat kita hadir di dunia ini untuk sesama. Oleh karena itu, sahabat sudut pandang, lakukan meditasi ini secara positif ya. Paling tidak kita akan mengenal diri kita, mengenal Sang Pencipta lebih dekat lagi dan melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Berbaik sangkalah kepada Sang Pencipta, karena dengan berbaik sangka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Lupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga
kita selalu berpikiran bahwa masa lalu itu cukup menjadikan pengalaman, dan yang harus kita pikirkan, yang harus kita kelola adalah masa depan. Masa depan itu harus jauh lebih baik daripada masa sekarang, dan masa sekarang harus lebih baik dari masa lalu. Baik sahabat sudut pandang, dari beberapa hal atau tips yang saya sampaikan pada sore hari ini, mungkin bisa dijadikan referensi bagi kita bagaimana menghadapi kehidupan kita yang sangat uncertainty, yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Karena tidak ada di dunia ini yang pasti. Yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Mari kita songsong perubahan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadikan diri kita dan masa depan kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya sahabat sudut pandang. Mudah-mudahan kita dapat diketemukan dalam suasana yang lebih bahagia, lebih bersukacita, sehingga kita menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk sesama. Terima kasih, selamat sore, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.